Jadi ini bukan kasus kaleng-kaleng ya. Dan waktu itu yang berhasil ngebongkar ini adalah Ibtu Rudiana. Dan penyelundupan itu bukan sekali dua kali sebenarnya. Berjalan itu kenapa bisa mulus karena ada backingan yang sangat kuat dari orang-orang penting. Terus apa hubungannya sama pembunuhan Eki dan Vina? Sebenarnya target utama adalah anaknya. Tiba-tiba saja ya guys ya, Egy Rian Prayoga yang akun dia selama ini yang tidak pernah berjalan ya, ternyata baru-baru ini ya, 4 menit yang lalu kita jelaskan dalam tanggal hari ini ya, 8 Juni 2024. Kalian bisa lihat ya di pukul 8.21 ya. Ini baru saja diungkapnya guys ya, baru saja keluar dari akun yang bersangkutan ya, yang kita selama ini cross check, kita intai, kita intel ya. Ternyata dia mengeluarkan sebuah statement yang sangat mengejutkan ya. Ini nampak sekali ya, 4 menit yang lalu dia mengatakan seperti ini guys. Saya bersumpah kalau saya ini Egy dan saya punya akun 8 untuk scroll situasi. Mungkin pelarian saya di mana saja meninggalkan jejak, tetapi gua nggak peduli katanya. Saya hanya ingin mengeluarkan unek-unek kalau mungkin saya tokoh utama dalam kasus ini, tapi Dani dan teman-teman yang lainnya yang paling bengis, bahkan saya nggak ikut memukul. Dan kasus dulu bukan tentang perempuan, tetapi tentang anak-anak muda antar geng dulu waktu 2016. Anak motor lagi panas-panasnya, dan kebetulan pihak korban memakai jaket musuh. Jadilah kesalahpahaman yang vital. Selama 8 tahun ini kalau saya lihat foto-foto korban di Facebook tak ada kesedihan. Justru saya menangis ketika lihat adegan film saat Vina habis diludahin. Saya sedih ya lihat film, bukan diludahinnya, tapi cara dia berjalan pergi habis diludahin dalam film itu. Raut muka Vina sama persis kesedihan dan ketakutan, sama kayak dulu yang membuat saya terniang-niang ya melihat muka pelaku. Jadi kalian stop berasumsi kalau saya pelaku utama. Saya hanya tokoh utama dalam kejadian. Dan ini sekali lagi tentang geng motor, bukan tentang cinta. Dan akun ini saya. Bagaimana menurut kalian guys? Ini Facebook, akun yang kita intai selama ini akhirnya mengeluarkan sebuah statement ya. Apa yang kalian pikirkan dari statement yang baru saja dikeluarkan Egy Rian Prayoga ini? Kalaulah kita melihat si Egy Rian Prayoga yang hadir di televisi saat ini, yang badannya gempal itu, sepertinya dia ketika ditanya oleh presenter TV One saat itu ya, tidak seperti apa yang dia katakan saat ini. Kalau ini sebuah kalimat rangkaian narasi, ini kalau dari bahasa perspektif metodologi ya, dalam bahasa Indonesia, ini orang yang menulisnya adalah orang yang berwawasan luas guys. Bukan kayak si Egy yang hadir di TV One yang pelangga-pelongo ditanya, apakah Anda terlibat dalam itu? Tidak. Apakah Anda memakai baju itu? Tidak, saya pinjam. Apakah Anda memiliki motor itu? Tidak, saya pinjam. Itu seperti memang itu adanya dalam karakter Egy yang ditanyakan dalam TV One itu. Namun dalam perspektif bahasa ya, kita menelaah satu persatu bahasa yang digunakannya ini ya guys ya. Ini seperti dituliskan oleh seorang yang ahli bahasa guys. Coba kalian lihat ya. Stop berasumsi, sekali lagi hanya tokoh utama. Dan ini tentang geng motor, bukan tentang cinta. Gua lama-lama jadi ketawa sendiri guys ya, bukannya malah makin prihatin ya, lama-lama jadi ketawa ya. Gue pikir kalian juga ketawa dengar bahasa-bahasa seperti ini ya. Makanya dari komentar-komentar netizen itu ya, ya jelaskanlah dan terangkanlah dari ajar ya, ajalah gitu ya. Siapa yang Anda lihat diludahin dan statement Anda pelaku siapa, ya jelaskan. Jangan berkomentar di akun Anda ketika ditanya di BAP Anda berkata lain atau tidak tahu gitu. Seharusnya polisi sudah panggil lagi IRP ini, minta keterangan seperti yang dituliskannya di akunnya ini. Benar nggak? Ya benar gitu. Terus kasih tahu ke Polsek, ini bukan cocologi tapi statement dari Anda sendiri. Anda menyebutkan nama Dani dan teman-teman lainnya yang paling bengis, jadi Anda tahu siapa Dani itu. Kalaulah Anda tokoh utama Egy Rian Prayoga, kami tantang kalian untuk kembali
di BAP dan menghadirkan kesaksian yang sebenar-benarnya demi justice for Yaiku Saka tatal gawe rame bae. Ya mungkin sebenarnya si Saka ditanyain kenal beli bari wongkin. Terus setelah kita lacak juga ya berita-berita terbaru dari headline berita-berita terupdate ya, ternyata memang benar ya, sesuai keterangan dari pengacara Nenggolan ya, Yogi Nenggolan, Propam sudah turun tangan. Ini bentuk aksi dari kita semua ya. Rudiana memang salah prosedur. Alhamdulillah guys, melihat beberapa perjalanan kasus ini dari headline tagline berita yang telah beredar baru-baru ini ya, ini 2 jam yang lalu ya, kita merasa lepas ya, merasa senang, merasa tenang bahwasanya perjuangan kita selama ini untuk mengusut tuntas kasus ini seperti benang kusut ya, walaupun sebagian orang mencaci kita, menganggap ini nggak ada guna gitu, tapi alhamdulillah guys, berkat perjuangan kita yang orang katakan seperti ini ya, walaupun seorang badannya kecil ya, ini perumpamaan ya, sebuah tamsilan ya, walaupun ada seorang yang kecil, badannya kecil mendorong batu besar ya, itu perumpamaannya ya, orang bilang dia gila, gak akan bakal batu besar itu didorongnya bisa bergeser 1 inci pun. Benar guys, ternyata selama 1 tahun ya, dia melakukan perjuangan mendorong batu yang sangat besar itu guys. Memang batunya gak pernah bergeser 1 inci pun atau 1 sentimeter pun guys. Tapi apa yang kalian lihat? Apa yang dilihat oleh masyarakat saat itu? Badan si kecil tadi sudah menjadi besar guys. Badannya sudah menjadi besar ketika dia mendorong batu yang sangat besar itu. Bukannya batu itu bergeser, tapi badannya lah yang besar guys. Luar biasa ya, tamsilan dari perspektif yang kita hadirkan di sini. Kita nggak bakal bisa mendobrak kasus yang sangat besar ini. Namun apa yang terjadi? Jiwa besar kita yang telah keluar ya, melahirkan pejuang-pejuang kesatria kebenaran. Inilah yang kita hadirkan hari ini. Makanya Ibtu Rudiana diperiksa Propam karena menerima keterangan dan saksi yang sesat dari AEP, usut dari titik awal kasus ini. Subhanallah. Inilah perjuangan kita guys, karena kita berusaha speak up, mengeluarkan bukti-bukti, dan kalian ikut berpartisipasi. Kita memberikan video-video keterangan ini melalui email, Instagram, DM, seluruhnya. Kita posting ini linknya, kita berikan ke mereka. Akhirnya mereka terbuka pikiran, pengacara-pengacara yang membela kebenaran ini. Dan alhasil inilah yang terjadi. Sebenarnya target utama adalah anaknya, tapi kebetulan waktu itu anaknya dengan seorang perempuan, yang sehingga ada kejadian sampai ruda paksa sehingga sampai ada pembunuhan. Berawal